Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas cara menentukan support dan resisten yang akurat. Pembahasan ini penting sehingga teman-teman semua dapat memetakan di mana level pivot point, di mana level support 1 sampai dengan support ketiga, kemudian level resisten pertama sampai dengan level resisten yang ketiga. Kita akan gunakan rumus standar daripada perhitungan support dan resisten, kemudian rumus pivot point agar teman-teman lebih detail bagaimana cara menentukan support dan resisten yang akurat. Pada grafik yang saat ini teman-teman lihat, ini merupakan aplikasi MetaTrader, dan yang sebelah sini ini merupakan Excel ataupun WPS. Teman-teman bisa gunakan Excel ataupun WPS untuk menghitung support dan resisten. Kita pelajari dulu rumusnya. Oke, di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan rumus perhitungan pivot point, di mana pivot point itu diperoleh dari hasil perhitungan high ditambah dengan low ditambah dengan close, kemudian dibagi dengan 3. Ini untuk rumus menghitung pivot point. Teman-teman yang menggunakan MetaTrader di Android, silakan gunakan rumus ini untuk menentukan pivot point. Lihat harga tertinggi, kemudian harga terendah, dan harga penutupan. Kita tambahkan hasilnya, nanti kita bagi dengan 3. Kemudian untuk rumus level resisten pertama, oke, yang ini. Pertama kita kali terlebih dahulu pivot point, kita kali dengan 2, hasilnya nanti dikurangi dengan low. Dan untuk support pertama, yang ini, support pertama, ini rumusnya pivot point dikali dengan 2, hasilnya nanti kita kurangi dengan harga tertinggi ataupun high. Resisten kedua, yang ini, resisten kedua diperoleh dari hasil perhitungan pivot point ditambah dengan hasil pengurangan resisten 1 dikurangi dengan support 1. Dan untuk support 2, itu rumusnya pivot point dikurangi dengan hasil perhitungan resisten 1 dikurangi dengan support 1. Ini rumusnya. Dan untuk resisten yang ketiga, ini diperoleh dari hasil perhitungan. Kita kurangi dulu pivot point dengan harga terendah. Pivot point kita kurangi dengan low, hasilnya nanti kita kali dengan 2. Kemudian setelah nanti ketemu hasilnya berapa, high kita tambah dengan hasil yang telah kita lakukan perhitungan. Oke. Dan untuk support yang ketiga, ini diperoleh dari hasil perhitungan, kita kurangi dulu high ataupun harga tertinggi dengan pivot point, kita kali dengan 2, hasilnya nanti low kita kurangi dengan hasil yang telah kita hitung. Oke, agar lebih jelas, kita langsung praktek saja. Di sini kita telah buka pair mata uang Euro USD TFH1. Ini teman-teman silakan buka TF Daily. Satu candlestick ini dibuat dalam waktu 1 hari. Kita buka TFD1 terlebih dahulu. Kita cari dulu open, close, high, dan low-nya. Caranya mudah, teman-teman tinggal arahkan saja kursornya di candlestick yang sebelumnya ataupun sesi perdagangan di hari sebelumnya. Arahkan saja kursornya. Oke. Ini kan candlestick yang sedang berjalan. Nah, kita arahkan kursor di bagian candlestick yang ini. Nanti di bawah sini ada keterangan harga open, close, high, dan low-nya. Oke. Teman-teman dapat lihat di bagian sini. Kita arahkan kursor di candlestick yang ini. Open pada sesi sebelumnya itu dibuka pada level harga 1.12685. Ini untuk harga opennya. Kemudian untuk harga tertinggi, high, teman-teman lihat di bagian sini, kotak yang ini, high. Kita arahkan kursor lagi di bagian sini. High-nya ada di level harga 1.13294. Close sesi perdagangan sebelumnya ditutup pada level harga 1.13015. Dan untuk harga terendahnya, low, teman-teman lihat kotak di bagian sini. Arahkan kursor lagi, low-nya ada di level harga 1.12658. Kita sudah catat di sini open, close, high, dan low-nya. Nah, setelah itu tinggal kita buat rumusnya. Di sini di bagian hasil,
Kita buat rumus pivot point terlebih dahulu. Caranya sama dengan kita buat seperti ini. High, kita klik high, kemudian kita tambah, klik harganya ya teman-teman. Kemudian kita tambah dengan low, kita tambah dengan close. Karena kan rumusnya high ditambah low ditambah close. Kemudian kita tutup, kita bagi dengan 3. Enter. Nah, ini pivot point-nya. Pivot point untuk pair Euro USD ini. Untuk resisten 1 ataupun resisten yang pertama, kita hitung juga. Kita buat rumusnya sama dengan pivot point. P ini pivot point maksudnya. Ini kan hasil pivot point yang telah tadi kita hitung. Kita pilih hasilnya. Kemudian kita kali dengan 2, kita tutup lagi. Hasil ini kita kurangi dengan low. Kurangi low. Pilih harganya, enter. Nah, ini untuk level resisten yang pertama. Kita hitung support yang pertama. Kita masukkan rumusnya sama dengan pivot point. Yang ini pivot point, hasil pivot point-nya. Kemudian kita kali dengan 2. Setelah itu, kita kurangi dengan harga tertinggi. High. Yang ini, enter. Nah, ini untuk level support pertama. Seterusnya, kita hitung juga level resisten yang kedua. Kita masukkan rumusnya sama dengan pivot point. Oke. Ditambah dengan hasil pengurangan resisten 1, R1 ini maksudnya resisten pertama, dikurangi dengan support pertama. Kita tutup lagi, kemudian enter. Ini untuk level resisten kedua. Untuk level support kedua, kita masukkan lagi rumusnya sama dengan pivot point yang ini, kita kurangi dengan hasil perhitungan resisten pertama dikurangi dengan support pertama. Tutup, enter. Ini level support kedua. Sekarang resisten ketiga dan support ketiga. Kita masukkan lagi rumusnya sama dengan harga tertinggi high ditambah dengan 2 dikali dengan hasil perhitungan pivot point dikurangi dengan low. Ini pivot point dikurangi dengan low. Yang ini low di kursor yang kami tunjukkan ini, kita tutup lagi, enter. Ini untuk level resisten ketiga. Kemudian untuk support ketiga, sama dengan low dikurangi dengan 2 dikali dengan hasil perhitungan high dikurangi pivot point. Tutup, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini untuk level pivot point berada di harga 1.12989. Kemudian untuk resisten 1 berada di level harga 1.13320. Untuk support 1 berada di level harga 1.12684. Kemudian untuk resisten kedua berada pada level harga 1.13625. Support 2, 1.12353. Kemudian untuk resisten ketiga berada pada level harga 1.13956. Dan untuk support ketiga berada pada level harga 1.12048. Nah, setelah teman-teman mendapatkan hasilnya di aplikasi MetaTrader yang ini, yang sebelah kanan ini, teman-teman tinggal buat horizontal line. Kita masukkan level-level yang ini. Pivot point. Oke, kita pilih horizontal line. Oke, kita buat garis lurus terlebih dahulu. Warnanya kita pilih warna biru untuk pivot point. Di bagian parameter, nilainya di sini kita masukkan pivot point yang ini. 1.12989. Ini untuk level pivot point. Oke. Kita masukkan level resisten pertama, kita pilih horizontal line kembali, kita klik sembarang, klik 2 kali, klik kanan,
kita rubah warnanya. Untuk resisten kita gunakan warna hijau. Pilih bagian parameter. Di sini kita masukkan resisten 1. Yang ini 1.13320. Ini untuk level resisten pertama. Oke, ini resisten 1. Kemudian untuk support 1 kita buat garis lurus kembali di bagian bawah. Kita ganti warnanya menjadi warna merah untuk level support. Di bagian parameter kita masukkan angka yang ini. Level support 1. 1.12684. Oke. Di sini sudah ada 3 garis. Yang berwarna biru ini untuk pivot point. Yang berwarna hijau ini untuk resisten pertama. Yang warna merah untuk support pertama. Kemudian kita masukkan juga resisten kedua dan support kedua. Cara mengcopy objek yang ini, horizontal line yang ini, teman-teman tinggal klik 2 kali. Klik garisnya di keyboard, tekan Ctrl Alt, tahan, kemudian kita drag. Oke. Kita masukkan level resisten yang ini. Berada pada level 1.13625. Ini untuk resisten kedua. Nah, ini sudah ada level resisten kedua. Kita masukkan support kedua. Sama, klik dulu yang garis yang berwarna merah ini, tekan Ctrl Alt, kita tarik ke bawah. Kita buat level support kedua, di mana level support kedua berada pada level harga 1.12353. Oke. Sudah ada 5 garis di sini. Pivot point, resisten 1, resisten 2, support 1, support 2. Kita masukkan yang resisten ketiga dan support ketiga. Kita pilih garisnya yang berwarna hijau untuk level resisten. Ctrl Alt, tahan, kemudian kita tarik ke atas. Oke, klik 2 kali, horizontal line properties. Kita masukkan di bagian sini, harga yang ini, resisten ketiga, 1.13956. Oke. Kemudian untuk level support ketiga, klik garisnya, Ctrl Alt, tarik ke bawah, kita edit, samakan dengan harga yang ini sebagai level support ketiga, 1.12048. Oke. Nah, ini sudah ada 7 garis, di mana yang berwarna biru ini pivot point, kemudian ini untuk resisten 1, resisten kedua, resisten ketiga, support 1, support 2, support 3. Jelas ya teman-teman bagaimana cara menghitung ataupun menentukan support dan resisten menggunakan rumus basicnya. Kita perbesar terlebih dahulu aplikasi MetaTrader-nya. Teman-teman tinggal buat saja rumusnya di Excel ataupun di tools perhitungan lainnya, sehingga teman-teman nanti tinggal memasukkan harga open, close, high, dan low-nya. Kita perbesar aplikasi MetaTrader-nya. Nah, setelah itu teman-teman silakan buka TFH1. Kita perkecil chartnya. Nah, ini sudah ada level-level yang tadi telah kita tandai. Ini untuk level pivot. Yang berwarna biru. Kemudian ini untuk resisten pertama. Yang ini resisten kedua. Oke. Yang atas ini resisten ketiga. Garis yang berwarna merah ini merupakan level support pertama, yang ini. Support 1. Oke. Ini support 2. Yang ini support 3. Dengan cara menentukan support resisten seperti ini, teman-teman akan dapat dengan mudah mengidentifikasi di mana potensi harga akan melakukan perubahan arah. Bagi teman-teman yang sudah menyimak pembahasan mengenai rule reversal, di sini dapat teman-teman lihat
Ini merupakan resisten. Oke, yang ini. Ini bagi teman-teman yang sudah belajar ataupun sudah menyimak pembahasan mengenai support, breakout, resisten, breakout, support. Ini resisten. Di sini terjadi breakout. Oke. Resisten yang telah di breakout akan menjadi support. Oke, ini level resisten, breakout, support. Ada kemungkinan harga akan turun terlebih dahulu ke level support. Kemudian nanti akan naik kembali ke level pivot point. Dan kemudian akan melanjutkan penurunan ke level support yang kedua. Dan secara fundamental sendiri kita telah ketahui bersama di dalam pernyataan yang terakhir, The Fed berencana akan menaikkan suku bunga di bulan yang akan datang, dan tentunya hal ini akan membuat sentimen penguatan terhadap mata uang US dollar. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara menentukan support dan resisten yang akurat ini. Untuk mata uang yang lain teman-teman tinggal lihat saja di mana open, high, low, dan close-nya. Semisal ini kita buka pair mata uang USD JPY. Oke, kita buka TF Daily. Satu candlestick ini dibuat dalam waktu 1 hari. Kita perkecil lagi MT4-nya. Nah, teman-teman tinggal masukkan harganya di sini. Arahkan kursor di candlestick yang terakhir. Open-nya ini berada pada level harga. Teman-teman lihat di sini 1.14685. Ini untuk open. Kemudian close-nya ini berada pada level harga 114441. Kemudian untuk high-nya 114795. Kemudian untuk low-nya ada pada level harga 114145. Teman-teman tinggal lihat di sini hasilnya. Pivot point ini berada pada level 114460. 114460. Untuk pivot point kita buat warna biru. Oke. Kemudian untuk resisten 1 berada pada level harga yang ini 114.775. Ini untuk resisten pertama. Kemudian untuk support pertama ini berada pada level harga yang ini 114.125. Oke. Teman-teman tinggal tandai saja sesuai dengan hasil perhitungan yang ini. Di mana level support, di mana level resistennya. Oke. Semoga pembahasan mengenai cara menentukan support resisten kuat ini bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Menentukan support dan resisten ini penting sehingga teman-teman semua dapat menentukan kapan seharusnya masuk open posisi buy ataupun open posisi sell. Dan saran bagi teman-teman semuanya, jangan lupa lakukan analisa fundamental terlebih dahulu untuk mengetahui ke depan market mau bergerak naik ataupun bergerak turun. Semisal untuk pair mata uang USD JPY ini, secara fundamental di pernyataan terakhir Bank of Jepang masih tetap dalam kebijakan ekonomi yang longgar, dan untuk The Fed akan menaikkan suku bunga, dan tentunya hal ini akan membuat pair mata uang USD JPY naik. Nah, teman-teman tinggal tunggu harga di level support untuk melakukan open posisi buy. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.